keadaan yang memang sama-sama mengetahui sedang dalam posisi last man standing. Final memilih untuk mencari resource terlebih dahulu, mungkin membutuhkan phase baru karena sudah Oh, mulai merah phase-nya, namun Bigetron berdekatan dengan DRX, Hyunbin melakukan sebuah granat terlebih dahulu, Zuxi melakukan tembakan pertamanya menuju ke Hyunbin walaupun lepas dari cengkeraman Bigetron, DRX mencoba untuk regroup dan mencoba untuk menjauh dari TKP pertempuran karena kalau kita lihat di minimap, DRX sudah ada di zona Bigetron belum. ya, betul. Dan kalau kita lihat dari line up-nya BTR ternyata mereka memainkan line up yang mereka turunkan di hari yang pertama di mana Zuxi, lalu ada Genfos, Sater juga 8 yang dimainkan, Hansil dan juga, siapa satu lagi? Hansil juga Leon Pang. Itu dicadangkan untuk di hari ini. Kayaknya emang mereka lagi benar-benar mengejar ketertinggalan mereka mengingat sekarang mereka sedang menjadi juru kunci dan Bigetron kayaknya bakal memutar otak lagi, memutar strategi lagi supaya mereka bisa entry dengan nyaman karena agak tertahan dengan pergerakan dari DRX, bahkan DRX kuy. Lu perhatiin di bocoran map kita, mereka masih mengirimkan satu jangkar untuk bisa ngebokongin setup dari BTR saat ini. Itu adalah jangkar yang berbahaya dari DRX, apalagi QXZZZ yang berada di ujung sana. Harus segera diendus jangkar tersebut oleh pemain Bigetron. Genfos ini yang memiliki tugas untuk mengendus, karena Genfos biasanya yang nge-flank sendirian, yang terpisah. Dan semoga bisa didapatkan informasinya. Belum ada gelagat bahwa Bigetron mengetahui QXZZ masih ada di belakang. Bahkan sejauh ini yang kita lihat justru gelagatnya adalah Hyunbin bisa diselamatkan oleh Soes atau So Easy, tapi agak hati-hati nampaknya para punggawa DRX tidak langsung semerta-merta melakukan sebuah revive. Kalkulasi yang begitu matang dilakukan, Hyunbin touchdown di area batu baru, So Easy datang step by step yang berjalan dengan begitu baik dari DRX. Ya, mereka benar-benar memperhatikan banget gerak-gerik dari Bigetron supaya mereka bisa melakukan save dan revive menuju ke arah rekan mereka yang sedang ter-knockdown kali ini. Revive-nya berhasil dan nggak ada perang lanjutan antara Bigetron dan juga DRX. Ada sedikit gencatan senjata di antara kedua tim ini dan Bigetron terlihat mereka memutar lagi menuju ke arah sebelah kiri. Mereka bakal entry dari arah jam 9 dari arah barat tentunya. Sementara DRX mereka hanya tinggal bergerak sedikit aja untuk bisa menuju ke arah circle. Tapi kayaknya wah, bau-baunya sama-sama mau ke Painan nih. DRX langsung gaspol ke Painan, BTR langsung gaspol menuju ke arah Painan. Ini bakal ada pertemuan berikutnya antara DRX dan juga Bigetron, tapi mereka mengambil sudut dari Painan yang sama sisinya. Sama-sama di seberang sungai. Namun beda fight antara DRX bersama Bigetron di jilid pertama dan jilid kedua yang akan terjadi di Painan. Jilid pertama, sisi kemenangan atau posisi winningnya dipegang oleh DRX karena mereka mendapatkan zona dan mereka coba untuk ngedorong Bigetron tidak menuju ke areanya. Namun saat ini Bigetron sudah di dalam zona, DRX di dalam zona, sehingga 50-50 keadaannya. Kalau tadi seperti bisa kita katakan 70-30 keadaan fight saat di jilid pertama DRX bersama dengan Bigetron. Dan keadaan 50-50 ini semoga bisa dimanfaatkan oleh Bigetron yang memang sudah masuk lebih cepat 1 detik dibandingkan DRX menuju ke Painan. Bahkan mereka sudah melakukan setup terlebih dahulu di beberapa compound-compound krusial di Painan, seperti ada satu rumah 2 lantai yang bisa diambil di Painan, rumah yang cukup besar, dan itu jadi kunci sekali karena biasanya ada yang nyangsang juga di area atas dari rumah tersebut. Walaupun kita belum melihat keadaan dari Bigetron seperti apa di arah Painan, kita harus fokus terlebih dahulu menuju ke tim-tim yang lainnya yang juga sedang mencoba melakukan setup. Ada Major Pride yang sempat mendapatkan banyak elimination, bahkan sempat menggila dengan 2 kali winner-winner chicken dinner di 2 Sunhawk pertama di 2 hari berturut-turut. Namun di hari kemarin kita dikejutkan dengan winner-winner chicken dinner Sunhawk yang berbeda, bahkan Major Pride pulang dengan terlalu cepat. Dan saat ini Major Pride tidak ingin mengulangi kesalahannya, mereka bermain tidak terlalu gegabah, slow saja permainan mereka, namun pasti apa yang sedang mereka lakukan step by stepnya. Ya, dan kalau gue lihat lagi kayaknya di arah Sunhawk kali ini, lebih tepatnya di hari yang terakhir ini temponya agak-agak lambat ya. Kalau kemarin kita lihat Sunhawk-nya kayaknya agak barbar untuk, tabrak sana tabrak sini, ada third party juga, ada yang ngegangguin dari arah jarak jauh juga untuk memberikan press ke arah tim lawan, yang terlambat masuk menuju ke arah zona, ada beberapa gate juga yang dijaga oleh beberapa tim supaya tim yang terlambat masuk ke arah zona susah buat bisa mengontrol bagian dalam dari zona. Tapi kali ini kelihatan semuanya bermain dengan tempo yang agak lambat, bahkan dari Hora sendiri mereka agak sedikit memperlambat pergerakan mereka untuk masuk menuju ke arah circle yang ketiga. Di depan mereka ada Vampire, ada Stone yang di depan sana kayaknya bisa untuk melihat menuju ke arah bawah, menuju ke arah danau di arah kanan dari bagian bootcamp. Ada Swap dan juga Nuzi yang masih tertinggal di bagian belakang. Agak sedikit unik lagi strategi yang dimainkan oleh Vampire kali ini. 2-1-1 split yang mereka lakukan dan terkurung Hora yang ingin masuk dari bagian belakang. Kalau kita lihat di arah minimapnya, mereka terkurung habis
oleh pemain-pemain dari Vampire Storm. Sudah mulai aware kali ini Tony K. Merespon dari bagian belakang, tembakan diberikan dan Tony K bisa mendapatkan satu. Hydra berhasil diamankan dan kali ini Malik ingin berbuat seperti apa. Nuzi pun mendekat kali ini. Sebuah posisi yang berbahaya untuk Hora kali ini dan Swap bisa mendapatkan Malik. 2 bahkan 3 tumbang dan sepertinya Hora bakal menjadi santapan bagi sang kelelawar. Bahkan juga Circle ternyata menguntungkan untuk Bigetron. Ini adalah satu langkah yang begitu baik dari Bigetron. Lonjakan yang begitu dahsyat mereka tunjukkan di match kali ini. Bagaimana mereka berada di Pulau A. Mereka kesulitan untuk menuju ke Pulau B seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi. Kuncinya adalah saat Bigetron mengalah. Bukan kalah, namun mengalah dari fight bersama dengan DRX di jilid pertama yang tadi saya sebutkan. DRX lebih unggul, mereka lebih dalam di area zona. Bigetron tidak mencoba untuk memaksakan nabrak menuju DRX. Mereka memilih untuk muter saja. Dan berkah yang mereka dapatkan adalah dengan mereka muter, mereka saat ini berada di tengah-tengah zona. Dan tinggal kita lihat respon-respon seperti apa, setup seperti apa yang dibangun oleh Bigetron. Dan juga pastinya perlu ada pembagian vision dengan baik. Karena pembagian vision ini yang masih menjadi PR dari Bigetron. Yap. Betul, itu yang masih menjadi PR untuk Bigetron dari kemarin. Bahkan kemarin di Miramar gue juga mau pertanyakan pembagian vision dari BTR. Bahkan mereka nggak bisa menahan push dari tim yang bakal mendekat ke komponen mereka. Tapi ternyata DMR tiba-tiba 2 pemain mereka tumbang dan Zeus pun ada terjadi. Tinggal pusher yang tersisa. Last man standing Zeus, masih ada 3 pemain yang bakal langsung mendobrak masuk menuju ke arah kompon kali ini. Dan tiba-tiba rata. The Muerte dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi kali ini kontestan lain masuk menuju ke arah pertahanan dari tim Zeus. Kita lihat bagaimana yang coba ditujukan oleh masing-masing tim. Nampaknya sudah mulai ada fight di berbagai sisi. Dan kita juga lihat nantinya di mana lagi yang bisa didapatkan di saat Vitalis sudah tumbang. IZ mendapatkan satu pemain dari Inco tersebut, Major Pride menambah di elimination mereka akan dimasuk dalam rekening dari poin-poin mereka yang memang Sugi saat ini masih bisa nambah cukup banyak. Ini chaos banget. VPM malah di bagian lain mereka bisa mendapatkan dan menculik satu pemain dari Xavier. Levis sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Spirit mereka bakal langsung meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan agresivitas mereka, menembak menuju ke arah balik sebuah batu. Itu isn't mine akan menjadi santapan, tapi Matic cukup low HP. Ada yang naik menuju ke arah batu dan gila movement dari Matic betul-betul rapi banget. Bahkan dia tiki-takanya licin banget untuk bisa menghindari resiko knock. Dan Matic akan memundurkan mobilnya, merelakan satu anggota mereka yang ditinggalkan di bagian belakang. Naomi akan ditumbalkan, sementara 2 pemain dari Spirit yang lainnya berusaha untuk masuk menuju ke arah zona supaya bisa aman. Dan dari arah lain MP kehilangan nyawa mereka di match kali ini. 9 tim tersisa. Spirit lepas mereka dari tim lain. Kali ini mereka bakal bertemu dengan Vampire dan Swap berhasil menarik nyawa dari pemain terakhir tim Spirit. Inilah dia circle selanjutnya yang masih tetap nampaknya menuju ke area dari pola permainan Bigetron. Di bawah fight pastinya tak terelakkan. Ada 3 tim yang terlibat fight tersebut. Alpha 7, Harami Bro bersama dengan DRX. Hanya akan ada minimalnya 2 pemenang atau bahkan bisa 1 pemenang saja yang meluncurkan timnya menuju ke dalam zona dari area ini. Dan kita melihat bagaimana lemparan utility terus terjadi di sana. Revo lakukan lane pick menuju ke kanan. Fight 3 arah yang tiada henti-hentinya. Namun Mavioso coba untuk melakukan revive terlebih dahulu di saat DRX fokus menuju ke Harami Bro. Harami Bro yang paling bonyok di antara ketiganya. Ini dia Harami Bro dibuat paling bonyok, tapi di bagian lain dari DRX mereka sudah membuka keran eliminasi mereka. Pertama mereka dapatkan kali ini 3-way showdown terjadi. Alpha 7 kayaknya belum join untuk di arah fight ini. Mereka hanya mengamati saja, tapi pantauan dari Hyun Bin benar-benar tajam untuk melihat pemain terakhir dari Harami Bro dipulangkan di hashtag ke-8 dengan 3 eliminasi. Tapi Hyun Bin kali ini langsung merespon cepat untuk maju dan mengontrol arah atas dari bukitnya. Alpha 7 juga bakal melakukan hal yang sama. Mereka ingin mendapatkan momentum yang lebih cepat untuk masing-masing tim. DRX sudah mulai naik, tapi ada sebuah granat yang meledak di arah udara menjadi sebuah kembang api. Molotov juga dilemparkan membatasi pergerakan dari Alpha 7. Tapi Alpha 7 melemparkan granat, 2 orang ada di bagian mobil. Tapi Swap mengganggu fokus dari Alpha 7 ke arah DRX karena tiba-tiba diculik dari bagian belakang. Bahkan 2 pemain yang berbeda menculik 1 orang yang sama. Alpha 7 kehilangan 1 punggawa mereka. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa saja hanya 1 tim yang lolos dari fight tersebut atau maksimalnya 2 tim. Dan betul saja 2 tim yang keluar dari fight ya. Walaupun Alpha 7 nampaknya tumbang lagi 1 pemainnya. Genpos mulai mendapatkan 1 player dari DRX dan elimination mulai masuk menuju ke mereka. Free shot sekali, Genpos dapat lagi.
mendapatkan yang kedua, mencari yang ketiga dan selesai sudah 3 elimination dikumpulkan oleh Genpos bersama dengan para punggawa-punggawa dari Bigetron Knight di match kali ini. Sebuah peluang yang harus segera dimanfaatkan oleh Bigetron di saat zona mendukung mereka, di saat Compound juga ada di area mereka. Namun zona yang baru saja kita bahas ternyata menjauhi sedikit dari area Compound yang diambil oleh Bigetron, tapi selatan tetap bisa dimainkan oleh mereka, apalagi bawah sebelah kiri hanya Bigetron yang punya. Setidaknya mereka udah nge-secure bagian selatannya kuy, udah bisa memulangkan DRX untuk menuju ke arah lobby. Jadi BTR hanya tinggal fokus menuju ke bagian utara dan menuju ke arah jam 3. Selatan udah nggak usah pikirin lagi karena mereka udah clear bagian arah bawahnya, bagian arah selatannya. Vampire bergerak, kali ini mereka sudah mendapatkan 8 eliminasi. Ngegas mereka mengejar setoran supaya bisa langsung direct menuju ke arah grand final. Ingat, top 3 akan menuju ke arah grand final, peringkat 4-11 bakal menuju ke arah survival stage, dan peringkat 12-16 mereka bakal pulang menuju ke arah negara mereka masing-masing. Tapi di arah lain Swap tertangkap oleh Loops, di mana satu pemain tersebut langsung dipulangkan ke arah lobby, dan Stone berusaha untuk membalaskan dendam dari rekan yang sudah dipulangkan, tapi bakal langsung ditabrak oleh dua pemain yang bakal maju begitu aja. DBS di tangan seorang Zelda, di tangan seorang Zada, dan bisa mendapatkan pemain berikutnya dari tim Vampire. Stone dipulangkan ke arah lobby. Satu persatu Vampire dilucuti, tapi Todike juga bisa mendapatkan satu. Ada sebuah trade knock yang terjadi, belum dieksekusi menjadi sebuah poin, tapi setidaknya Vampire juga memberikan perlawanan di arah lain. DX juga memberikan tekanan menuju ke arah tim Loops. Di arah utara, fight terjadi Loops bersama dengan Vampire. Di bawah sebelah kanan ada fight juga Zeus bersama dengan DX. Sementara itu bawah sebelah kiri Bigetron hanya nonton saja, dan ini adalah satu hal yang baik untuk mereka karena kita tahu pola dari Sunhawk. Siapa yang menunggu fight justru akan mendapatkan keuntungan yang paling besar di ujungnya nanti. Dan ini yang kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh Bigetron. Mereka tidak perlu terlibat fight terlebih dahulu. Mereka tinggal hanya menunggu saja pemenang dari fight utara, pemenang dari fight sebelah kanan, dan pemenang dari dua fight tersebut nanti akan menghadapi Bigetron. Doanya supaya circle juga tidak terlalu jauh dari Bigetron, dan Bigetron mampu memanfaatkan momen demi momen. Satu pemain lagi mendapatkan player dari Loops tadi, Zuxi, yang mendapatkan menjadi 4 elimination untuk Bigetron. Sejauh ini sudah ada 4 yang mereka dapatkan, bahkan nambah lagi Satarles mendapatkan satu pemain yaitu Lamborghini. Itu dia, Lamborghini berhasil diamankan oleh Bigetron Knights kali ini. 4 tim tersisa, Bigetron masih berempat. Satu-satunya tim yang masih prima adalah Bigetron. Semesta benar-benar mendukung, circle mendukung, checkpoint mendukung, player juga mendukung untuk masuk menuju ke arah late game, bahkan masih utuh. Jangan sampai disia-siakan Bigetron Knights. Momentummu dapat sampai ke arah late game, jangan sampai terlepas untuk bisa mendapatkan chickennya. Tapi Maniak bakal melemparkan sebuah granat cukup matang, dilempar menuju ke arah dalam sana dan meledakkan, bisa mendapatkan satu. Nadeti tumbang di tangan seorang Maniak, bahkan Nadeti langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Langsung mendobrak dari bagian jendela, 2 jendela mereka kontrol, di mana di sisi lain Lapar bisa mendapatkan satu. Nuzi diamankan oleh Bigetron, Nuzi dipulangkan oleh Bigetron, dan Darkin masuk, dan kita berpindah kembali menuju ke arah battle antara Zeus dan juga The Xavier yang masih belum terselesaikan karena di arah lain Vampire sudah dipulangkan oleh Bigetron. Bigetron hanya tinggal bersih-bersih, dan Darkin Molotovnya bisa mendapatkan satu. Para Jin tumbang. Begitu saja granat akan dipantulkan, dan harusnya ini bisa diselesaikan kalau misalkan dari arah Zeus mereka pede untuk masuk ke arah ruangan tersebut. Ini masalahnya gara-gara ada Molotov doang. Inilah dia pola Sunhawk yang sudah mulai bisa kita baca. Fight terjadi antara Zeus dan juga Xavier. Bigetron sudah melakukan setup. Nah, ini langkah yang baik. Mereka sudah memikirkan 2 langkah ke depan. Di saat fightnya belum selesai, mereka sudah siap untuk bersih-bersih menuju ke fight ini. Siapapun yang menang fight pastinya akan diselesaikan oleh Bigetron. Bakal lemparan granat sudah terjadi di sana. Selesai sudah. Xavier dipulangkan. Genpos mendapatkan satu pemain dari Zeus yang sudah terpojok. Tinggal dilempar granat saja, dan Zeus akan termakan oleh Blue Zone. Zeus tidak bisa kemana-mana. Ini akan menjadi sebuah winner-winner chicken dinner pertama untuk Indonesia di PMGC 2024. Seperti kalau kata orang-orang, ada sayur kubis dimasak sama gadis. Ini bukti Bigetron belum habis dan Bigetron masih sadis. Let's go! Dan untuk lebih jelasnya bakal langsung dibahas oleh para analis kita dan juga host. Silahkan Dona Fiska Junior dan